Di video kali ini kita akan cerita perjalanan kita dari Bali menuju Klaten, Yogyakarta, dan Jakarta. Tonton terus sampai habis ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kembali lagi bersama Dinda dan Wildan, yang kali ini kita mau memasuki episode ke-1 ya. Setelah kemarin episode ke-0 yang kita menceritakan bagaimana persiapan kita untuk traveling umroh plus 6 negara. Jadi di episode 1 ini kita mau ganti ceritanya ke tentang itu, apa namanya? Perjalanan Perjalanan kita. domestik ya. Perjalanan di awal sebelum kita masuk ke negara-negara yang 6 itu. Jadi ini seputar di Jogja, Klaten, dan Jakarta. Tuh, dan startnya dari Bali ya Mas ya. Seperti itu. Jadi stay tune dan dengerin cerita kita. Apa aja yang kita lakuin selama di Jogja, Klaten, dan Jakarta. Ya, di video ini mungkin nggak panjang karena perjalanan domestik kita, perjalanan kita selama di Jogja, Klaten, Jakarta itu bentar ya, kayak cuman ya sebenarnya 1 minggu sih. Cuman emang kita pulang ke Jogja itu kan, pulang ke Klaten, kita nggak ada niatan mau ngerekam atau mau buat vlog karena ya silaturahmi, bertemu orang tua gitu kan, sambil ketemu saudara-saudara di sana, adik-adik kayak gitu. Jadi ceritanya kita mulai dari tanggal 30 Agustus. 30 Agustus. 30 Agustus itu hari Jumat. Nah, hari Jumat itu hari terakhir aku kerja sebelum besoknya cuti ya. Ya, Sabtu udah libur. Maksudnya tanggal 30 tuh hari terakhirku kerja sebelum cuti 1 bulan. Nah, karena besoknya kita berangkat dan kita mau startingnya dari rumah orang tua yang di Denpasar. Kita tinggal di sekitaran Nusa Dua. Jadi kita ngambil mobil dulu di rumah orang tua. Terus habis itu kita ada bagi tugas gitu. Aku ke kantor kerja, istri packing, Mulai kemas-kemas lah. kemas-kemas. Make sure semuanya aman untuk ditinggal gitu. Jadi semua barang-barang yang kemarin yang kita bawa udah dibahas kemarin ya. Barang-barangnya kurang lebih itulah. Nah, kemudian tanggal 31-nya kita udah di rumah orang tua. Kita diantar ke Bandara Denpasar bareng orang tua menggunakan mobil gitu ya. Dadah. Hati-hati. Nah, kita kebetulan ketika itu dapat penerbangan Garuda Indonesia. Iya, Garuda Indonesia. Kenapa kita landingnya di Jogja? Karena ketika itu kita dapat promo Garuda Indonesia. Jadi kita dapat tiket Garuda Indonesia itu sekitar sebentar aku cek dulu. Harganya itu sekitar 700-an. Kalau kemarin sempat kita rekap. Tiket Garudanya tuh harganya 682 per orang. Murah ya, itu murah banget ya. Dari Denpasar untuk sekelas Garuda dari Denpasar ke Jogja 680. Nah, akhirnya kita ngambil itu dan karena Garuda landingnya di Jogja, kita ke Jogja. Betul. Kayak gitu. Nah, itu singkat ceritanya kita naik Garuda. Mungkin kalau nanti teman-teman pengen pengen melihat pengalaman kita naik Garuda, ada di video yang ada link di atas sini. Nanti bisa teman-teman klik, nanti bisa melihat pengalaman naik Garuda dari Denpasar ke Jogja. Nah, kemudian kita sampai Jogja, kita lanjut naik kereta bandara. Kereta bandara ini murah. Jadi di Jogja itu kereta bandara ada aku nyebutnya apa ya? 2 tipe ya, 2 kelas gitu. Ada yang ekspres, ada yang reguler. Nah, yang reguler ini cuman 20.000. Ya kan, cuman 20.000 rupiah doang. Tapi ya gitu, keretanya itu sebenarnya kereta Pramex. Kalau teman-teman yang domisili Jogja pasti tahu ya kereta Pramex. Nah, itu sebenarnya kereta Pramex yang dirombak jadi kereta bandara YIA. Kita naik itu 20.000 sampai ke Stasiun Tugu atau bahas apa ya, atau nama formalnya itu Stasiun Yogyakarta gitu. Orang-orang Jogja nyebutnya Stasiun Tugu. Nah, dari Stasiun Tugu kita dijemput sama bapak yang di Klaten. Jadi kenapa nggak jemput di bandara aja, Bang?
jauh banget ya. Iya, Dari dari Kulon Progo tuh Klaten ke Kulon Progo itu jauh. nggak tahu berapa ya, Dari Jogja maksudku. kemungkinan 70 atau 80 Pernah gitu. waktu itu yang waktu ngunduh mantu tuh kita dijemput tuh Jemput sama sama adik kan. sama adik. Kasihan banget. Kita juga nunggunya lama. Karena kita tuh nggak kebagian kereta bandara ya. Salah Iya. perhitungan lah Iya, iya. gitu. Kita Dan kiranya kan nggak macet. menyenangkan sih. Aku suka sih naik kereta bandara. Iya, kereta bandara tuh cepat ya, kayak cuman 40 menit kita udah sampai ke pusat kota Yogyakarta kayak gitu. Nah, kemudian di Klaten kita ngapain? Klaten ya nggak ada. Ya seperti kebanyakan anak yang pulang ke rumah orang tuanya aja sih. Iya. Lebih ke istirahat. Terus kayak mungkin kalau dari sisi Mas Wildan kan stay-nya udah di Bali ya. Kalau di Bali mungkin lebih sering ketemu sama orang tua kita yang di Bali. Kan kalau di Klaten kan jarang. Jadi lebih banyak ngabisin waktu gitu sama adik-adik juga, sama saudara-saudara yang ada di sana gitu. Oh, Mas Wildan juga ketemu sama temen-temennya karena Teman-teman kan yang masih di Jogja. temen-temennya Mas Wildan sendiri itu kebanyakan dari Jogja lah. Dia yang ikut yang datang ke Bali lah, buka kerjaan di sini. Iya, gitu. Jadi ya kita di Jogja ya standar lah ya, kita ke Jogja. Biasanya tuh kita suka menikmati sore tuh di 2 tempat. Yang pertama di Rawojombor Iya, untuk yang Jombor di Klaten ya. Mm-mm. Itu sekitar 15 menit naik motor dari rumah. Kemudian itu di Klaten ya. Klaten itu tempat favorit kita di Rawojombor. Nah, ini videonya bisa teman-teman lihat Rawojombor ketika sore itu semenyenangkan itu ya. Ya bagus. Bagus. Kadang aku bilangnya juga mirip ini Kintamani, tapi nggak literally mirip ya. Cuma kayak vibes kamu bisa lihat gunung dan ada rawa sih Ada rawa, sebenarnya. Cuma kayak mirip gitu, mirip dikit mirip. Ada wahana naik kapal juga. Dan deket sih, lebih ke deketnya tuh jadi enak gitu. Deket rumah. Deket rumah bener. Tuh kamu belum pernah aku ajakin goes ke Iya Rawojombor itu ya? belum lah Terus next time lah. sebenarnya enak tuh. Jadi pemandangannya sawah-sawah gitu. Ini nah teman-teman lihat videonya ini ya menceritakan gimana di Rawojombor gitu kan, jalan ke Rawojombor itu seperti ini. Jadi kanan kiri tuh masih sawah dan kita yang udah tinggal di kota ini kadang-kadang kangen. Bahkan Denpasar aja yang kata orang banyak sawahnya, realitanya nggak sebanyak itu ya di Denpasar ya. Sudah mulai Sudah berkurang menjadi perumahan di sini. Perumahan dan villa. Iya benar. Ya, itu makanya ketika kita ngeliat sawah di Klaten tuh kita sangat wah ini enak banget ini. Ya aku suka banget sih juga kayak gitu. Terus, selain Rawojombor tuh juga kita biasanya menikmati sore di Jogja itu di ini Mas ya. Malioboro. Malioboro. Kita ke Malioboro. Course, ya. Biasanya kalau kita males naik, otomatis kalau kita ke Malioboro kan pilihannya ada 3 nih. Kita bisa naik motor. Cuman kemarin pernah nyoba naik motor, ternyata istriku pegel, capek. Padahal itu kayak jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah ke Malioboro tuh kayak cuman sekitar 20-30 kilo lah. Iya. Tapi emang jauh ya, emang capek. Kalau pakai mobil macet, yang paling enak naik KRL ya. Jadi Nah kita naik KRL aman karena kalau Malioboro kan stasiunnya itu udah ada ya, stasiun Yogyakarta di stasiun itu gitu ya. Nah biasanya kita naik KRL dari stasiun Klaten ke Yogyakarta, terus habis itu waktu favorit kita menikmati itu ya sore. Ya. Nah tapi ketika itu kita nggak sempat naik KRL, kita naik KRL yang dulu pas kita nikahan di Klaten, pas udah bantu itu kita naik KRL. Iya. Yang kemarin tuh karena sekalian belanja Dan kita ketemu teman-teman. dan ketemu teman-teman dan rutenya tuh nggak cuma di Malioboro doang gitu, rutenya tuh muter-muter gitu. Ya kita naik mobil terus kita parkirin mobilnya di Masjid Keraton gitu. Dan sambil sholat zuhur asar gitu, habis itu kita sambil jalan-jalan. Enggak ya, zuhur enggak ya, kita mulai sananya asar ya. Asar zuhur kita di kafe sholatnya. 4 jam 4-an kita nyampe sana. Terus habis itu ya kita jalan sore di Malioboro gitu. Ini teman-teman bisa ngeliat video ini video dimana kita jalan-jalan di sekitaran Malioboro ya, di KM 0. Terus habis itu kita sempat belanja toko apa sih kemarin? Petra di Malioboro. Nggak tahu nih, aku yang udah lama di Jogja, di Klaten aja nggak tahu ada toko yang seviral itu. Kata dia sih viral ya. Aku nggak tahu kalau itu tokonya tuh kayak pernak-pernik gitu ya. Kalau teman-teman tahu Miniso atau Osom nggak tahu. KKV ya itu mirip, cuma lebih affordable lah. Lebih lokal gitu lah. Vibes-nya lebih Jogja gitu. Betul. Nah, habis itu ya kita di sana di Klaten Jogja itu sekitar kalau nggak salah 5 malam ya.
5 malam. 5 malam, 6 hari, 6 hari 5 malam gitu. Hmm. Nah, ya kita ngelihat situasi rumah, kebetulan kan di rumah itu kan juga ada kolam Mantau bisnis. lele dulu, tapi gagal ya. Kita punya kolam lele, kita ngelihat kayak gitu, terus habis jalan ke masjid, malam-malam kita keliling kota Klaten, tapi sayangnya kita nggak sempat ngerekam jalan-jalan malam di kota Klaten. Nah, pokoknya teman-teman yang tinggal di kota pasti sepakat lah kalau pulang ke kampung halaman tuh pasti rindu gitu. Klaten tuh sebenarnya nggak ada sesuatu, bukan kota yang spesial sebenarnya, tapi ngangenin kadang-kadang kayak gitu. Jadi masa kecilku kan emang kebanyakan di Klaten ya, sebagian besar masa kecilku kan di Klaten. Jadi ketika udah lama ninggalin Klaten, terus ke Klaten tuh kayak itu udah healing, udah termasuk healing gitu ya, healing Ya, gitu. Nah, terus kemudian di tanggal berapa sih? Tanggal 5 ya. tanggal 5. Tanggal 5 kita menuju ke Jakarta. Kita naik kereta dari stasiun Yogyakarta. Kenapa nggak dari Klaten? Karena kita nyari yang paling murah. Kita nyari yang paling murah dan ketika itu kita dapat kereta Fajar Utama Yogyakarta kalau nggak salah. Kereta yang kita naiki Fajar Utama Yogyakarta, kita naik kelas yang ekonomi aja, murah, cuma 250. Tapi nyaman. Iya, kereta ekonomi premium kan menurut itu bukan yang rangkaian baru ya, kereta ekonomi premium yang masih yang generasi ya stainless steel lah. Kan kalau yang baru sekarang lebih enak lagi tuh. Kita naik kereta ke Jakarta, di Jakarta kita ngapain? Kita turun di Pasar Pasar Senen. Senen. Di Jakarta kita ngapain? Di Jakarta tentu saja menuju hotel. Nah, dari Pasar Senen itu kita sempat bentar kita coba menikmati polusi Jakarta dulu di Pasar Senen. Enggak, sebenarnya ketika itu kita bingung mau makan di stasiun atau di hotel gitu. Lapar tapi nggak terlalu lapar gitu karena kita udah coba keliling stasiun Pasar Senen kayak kurang ada yang menarik gitu. Kemudian kita ingat, oh iya kan hotel kita di Blok M. Di Blok M itu kan iya Tempat makanan. tempat makanan banyak. Bahkan beberapa orang Jakarta tuh bilang Blok M itu pusatnya makanan street foodnya Jakarta gitu. Nggak tahu ini bener apa enggak, cuman ya salah satu alasanku ngambil hotel di Blok M itu ya karena aksesnya bagus gitu. Aksesnya bagus, public transport itu ada Transjakarta sama ada MRT gitu kan. Terus habis itu makanan banyak, ada 3 mall di sana karena kan kita juga belum beli kebutuhan yang bakal kita bawa ke luar negeri ya. Karena kan kita butuh beli bumbu, butuh beli entah bahan-bahan barang-barang yang belum kita beli gitu. Ya, betul sekali teman-teman. Karena kita mikirnya gini, kita belanja untuk kebutuhan kita di luar negeri itu di Jakarta aja. Karena kan kita masih naik kereta nih, naik kereta kan kita bayangin teman-teman bawa koper yang 28 inch itu kan sebenarnya sudah mengganggu ya. Sebenarnya KAI itu nggak ngebolehin naik naikin koper 28 inch ya. Karena ketika itu aku nggak tahu lah kalau dilarang ya udahlah nanti entah gimana caranya. Tapi ternyata boleh karena ketika itu keretanya nggak rame ya. Jadi yang kita khawatirkan itu kalau kita bawa barang kita belinya di Klaten atau di Jogja emang sedikit lebih murah sih. Cuman kan kita worry-nya bawaan kita bakal banyak nih. Jadi ya kita belinya di Jakarta aja. Dan ternyata ketika kita beli di Jakarta sama kok harganya. Ya, Beda-beda tipis lah ya. nggak terlalu jauh beda lah kayak gitu. Nggak jauh beda sama yang di Klaten. Jadi ya mahal dikit sih. Mahal-mahal ya selisih dikit lah. Kita belanja kebutuhan kita di sekitaran Blok M itu. Terus habis itu ya kita keliling-keliling ya. Ya, karena ke Jakarta itu juga pengalaman pertama aku ya. Jadi sebelumnya itu belum pernah ke Jakarta. Jadi waktu sampai Jakarta mulai kepo lah, kayak apalagi di Blok M gitu. Mas Yudan pilih hotelnya. Kita berdua sepakat di Blok M gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa dicoba gitu di sana kayak gitu. Terus karena di Bali nggak banyak juga public transport. Akhirnya di Jakarta aku cobain semua public transport. Oh ya sebentar sebelum masuk ke sana kita lupa ngasih tahu teman-teman hotel kita di Jakarta itu hotelnya Falatehan. Kamu inget nggak kita berapa itu bayarnya tuh? Kurang ingat lagi aku masih Coba. di spreadsheetnya. Hotel di Jakarta itu kita per malam 2 malam itu 783. Nah, Untuk di 2 malam. Falatehan. Sama Berarti- breakfast. Ya itu sama include breakfast berarti sekitar 5 370 300 786 390 ya sekitar sekitar itulah. setelah 300 lupa Sekitar berapa. itu.
sekitar itu, betul. Nah, itu udah include breakfast dan hotelnya old style sih. Cuman old style-nya nggak yang creepy atau spooky gitu ya. Hotelnya nyaman, bersih, cuman mungkin ada beberapa fasilitas yang udah perlu diperbaiki kayak gitu. Tapi overall kita bisa ngasih ratingnya 4,5/5 lah ya. Recommended. Enak kok, Enak sarapannya hotelnya. juga enak. Sarapannya enak, yang jelas, staff-nya juga sangat-sangat Mhm. helpful, ramah sekali. Mhm. Ya itu standar hotel bintang 3 di Iya, Jakarta sih. iya sih. Dan yang paling enak itu sebenarnya paling penting yang kita apa ya, bagi kita tuh paling penting itu karena deket ke mana-mana gitu. Blok M itu kan sentralnya ya gitu. Jadi mau ke mana-mana tuh aman lah. Ya, jadi juga kalau misalnya invite temen buat datang kan teman-teman yang student juga banyak yang di Jakarta dan aku juga ada teman aku di Jakarta tuh kayak gampang. Stay-nya di mana? Blok M. Di sini gitu. Gampang gitu nyarinya Public gitu. transportnya juga easy kan. Teman-teman sih yang datang di lobby waktu itu cerita nggak terlalu susah sih buat cari kita di situ kayak gitu. Lanjut yang naik public transport. Oh ya, jadi aku cobain semua tuh public transport tuh di sana karena kan kalau di Klaten tuh kan nyobainnya kayak KRL doang deh tuh waktu itu. KRL aja gitu kan. Nah, begitu nyampe Jakarta, Transjakarta aku cobain, KRL, MRT, LRT, terus apa lagi ya, Mas? Bajai belum ya? Bajai sih belum. Bajai belum. Tapi 4 ini udah aku cobain semua dan kayak gini ya rasanya. Terus jadi mikir, kan di Bali juga ada yang public transport, tapi kayaknya bakal nyenengin itu karena gimana ya, yang dirasain itu kan kita tinggal duduk ya. Kalau nggak macet sih aman. Cuma waktu itu kita sempat ke Depok itu, aku juga ngerasain tuh vibes-nya itu apa KRL ya? Iya KRL. Jadi kita tuh Yang iseng. padet. Karena kan ya aku pernah ngerasain gitu. Pernah kejadian di Jakarta juga kan. Pernah ngerasain bagaimana jadi orang yang desek-desekan di jalur Jakarta Depok, Jakarta Bogor gitu kan di jam kerja. Sorry, di jam pulang kerja. Nah, ketika itu sebenarnya kita masih nggak di jam pulang kerja ya, itu masih kayak ya sebenarnya hampir jam pulang Hampir kerja ya. kayak sekitar jam 4. Nggak nyampe sebelum Masa sih? asar. Kita asar tuh di sebelum asarnya di itu iya, ya, kita di asar sini. tuh di Depok sayang. Oh iya. Udah pas dari Depok kita baru sholat asar. Itu Belum tuh asar. belum asar tuh cuman hari apa sih, hari Jumat ya, habis sholat Jumat ya. Nah itu tuh aku sholat Jumat dulu di Blok M. Itu kita Sepakat itu apa? Mulai milih nih enakan ke Depok nih pakai Grab atau pakai public transport. apa tukar transit public transport gitu. Terus kata Mas Wildan ini kalau Grab segini, mulai membanding-bandingkan lah ini kan ya. Kalau Grab jatuhnya segini ya. Kalau misalnya kita public transport, kamu bisa lihat pengalaman ini. Ya, karena aku nggak pernah gitu. Jadi kayak ya boleh deh, ayo deh kita naik public transport gitu. Aku kira tuh public transport di Jakarta tuh kayak sama aja gitu. Maksudnya bukan yang desek-desekan penuh gitu loh. Bayangan gue desek-desekan penuh ya mungkin di jam kerja, pasti kan, jam berangkat kerja karena kan semua pada naik gitu kan. Cuma kan itu bukan jam berangkat kerja, bukan jam pulang kerja juga. Ya. Tapi aku merasakan dong. Iya itu. Dapet ternyata. Misalkannya teman-teman yang tinggal di Jakarta pasti tau lah ya crowdednya KRL Jakarta Depok dan sebaliknya itu kan. Ya kita naik itu sampai Margonda. Di Margonda tuh kita ketemuan lebih ke aku ketemuan sama partner yang di Depok, yang di Jakarta gitu kan. Ya singkat ceritanya gitu. Terus habis itu kita pulang, kita balik ke hotel karena kita nggak boleh capek malam itu. Besoknya kita cabut ke Dubai. Kita harus ke Soekarno-Hatta. Nah, flight selanjutnya kan kita pulang. Nah, pulangnya kita bingung lagi nih mau naik Gokar. Pokoknya mau naik ini ya, taksi itu entah Gokar atau Grab. Dikasih tahu lu seriusan dan mau naik Grab gitu. Ini jalan ini macet parah loh kalau malam ini, apalagi kan weekend ya. Dan ternyata kita ngeliat Google Map, iya dong, macetnya nggak masuk akal dong. Ya udah, akhirnya kita coba istirahat dulu, kita renggangin kaki dulu. Dan habis itu kayak aku bilang kayak gini, sayang, siap? Ayo, akhirnya siap. Kita menuju ke stasiun Pondok Cina. Nah, kita dari stasiun Pondok Cina kita naik KRL ya. Naik KRL menuju ketika itu kita mampir dulu ke kosannya Yusuf ngambil beberapa barang gitu kan yang butuh kita bawa ke Istanbul. Nah, terus habis dari kosannya Yusuf, kosan temenku, pulang ke Blok M, ke hotel tuh kayak udah gimana rasanya naik KRL? Menyenangkan sih sebenarnya. Menyenangkan ya kalau Sebenarnya nggak
rame gitu ya kalau nggak Nah, crowded. cuma kadang vibes-nya yang di mana sih tuh stasiun yang mau kita berangkat yang gelap. Manggarai, bukan, kita nggak lihat Manggarai. Gelap dia. Stasiunnya gelap. Heeh. Kita baru berangkat lah pokoknya. Baru mau naik KRL. Kan vibes-nya gelap tuh. Oh, itu bukannya siang ya? Pulangnya. Oh, pulangnya Pondok Cina. Nah, Stasiun tuh Pondok Cina. Oh, gelap. itu yang kamu maksudkan Pondok Cina itu kan gedungnya baru ya? Yang sekarang katanya mau dibangun entah mall atau entah pasar biasa, aku nggak tahu. Dan itu tuh serem kalau malam ya. Gelap. Ah, Itu untuk gelap sih. sebenarnya kalau kita naik motor nggak turun situ. Kalau naik Iya. motor tuh kayak ada jalur khusus Ya, buat ya itulah. ini. Itu sih gelap. Cuma overall sih kalau di naiknya ya biasa aja kayak naik kereta gitu. Menyenangkan lah. Kalau bagi aku sih menyenangkan ya. Ya, terus habis itu ya apa namanya? Kita pulang ke hotel, Mm-mm. terus habis itu kita tidur istirahat. Nah, besoknya kita seperti biasa kita breakfast dan kita nggak kemana-mana karena ketika itu ada beberapa teman kita yang nyamperin ke hotel di Blok M itu di Falatehan. Yaudah sampai zuhur, sholat zuhur, enggak sih check out dulu kita ya. Kita check out dulu, kita sholat zuhurnya jamak, zuhur asar kita jamak kosor di bandara di Soekarno Hatta. Kita punya planning kayak gitu dan emang kita sampai di bandara tuh kita langsung sholat ya, kita langsung nyari musola gitu. Mm-mm. Nah, itu ceritanya teman-teman, cerita kita selama di Jakarta. Jadi lebih ke persiapan aja. Biaya kita ke Jakarta berapa? Nah, biayanya tadi pertama kita dari Denpasar ke Jogja, tiket kita 682. Mm-mm. Kemudian dari mana namanya dari bandara ke Jogja tuh kita naik kereta 20.000 per pax ya. Mm-mm. Terus habis itu kita di Klaten kita nyaris nggak keluar uang karena iya keluar uang sih, traktir adik, Ya, jajan gitu lah. biasa lah. Ya kita Ngeluaran ringan. itu kita nggak masukin ke expense di sini ya karena itu ya bukan expense bagi kita ya, itu ya kayak jajan biasa aja gitu. Terus habis itu kita dari Jogja ke Jakarta kereta kita 250.000. Nah di Jakarta kita sama di Jakarta itu kita spendingnya lumayan banyak karena kita juga banyak jajan. Itu kalau nggak salah Banyak jajan 600 apa 700 gitu selama 2 malam ya. di sana. Ya sekitar 600-700an tuh udah termasuk taksi ya, taksi ke bandara dan taksi dari stasiun ke hotel. Sekitar 600-700 gitu kalau nggak salah. Atau mungkin 800 gitu, soalnya ketika itu kita ngambil uang lumayan banyak. Nggak banyak sih, kayak cuma 300.000 doang dan itu masih ada sisanya di dompet. Nah terus habis itu kita ke bandara kita pesan lewat Gojek gitu ya. Gojek. Kita pesan Gojek kalau nggak salah. Gojek. Soalnya ini ngelink sama iniku, debitku. Ya, itu kalau nggak salah 150 kita naik taksi bandara, taksi dari hotel ke bandara. Gitu. Oke, nah ini ceritanya di sini dulu karena video ini khusus bahas masalah yang di Jakarta, mungkin nggak terlalu panjang ya. Nah, teman-teman stay tune karena hari ini juga kita akan upload video kita yang kita akan cerita bagaimana cerita kita di Dubai. Gitu. Baik. Terima kasih. Bingung mau ngomong apa lagi. Iya, Oke, kita lanjut di video kita selanjutnya. lanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.